Kalian tahu nggak kabar terbaru soal sepak bola Indonesia? Baru-baru ini, PSSI resmi memecat Sintayong sebagai pelatih timnas Indonesia. Jujur aja, ini kabar yang bikin banyak orang itu bingung dan juga kecewa. Seperti kayak kita lagi naik roller coaster, sudah hampir nih sampai puncak, tiba-tiba dihentikan. Padahal, Sintayong itu punya peran yang besar banget buat timnas kita. Beberapa pihak bahkan menilai bahwa pergantian pelatih di tengah kualifikasi Piala Dunia 2026 dapat mengganggu konsistensi dan momentum tim yang sedang dalam performa baik. Selain itu, muncul spekulasi bahwa masalah internal dan komunikasi antara pelatih dan pemain itu menjadi alasan dibalik keluarnya keputusan ini. Namun, nasi sudah menjadi bubur. Konferensi pers telah dilakukan dan menyatakan Sintayong diputus kontraknya per bulan Januari 2025 ini. Kenapa keputusan ini diambil? Mari kita bahas. Nah, kita akan mulai dari apa yang Sintayong sudah berikan ke sepak bola Indonesia. Pertama, dia membawa kita menjadi runner-up Piala AFF 2020. Lalu, dia berhasil mengakhiri penantian 16 tahun Indonesia dengan meloloskan kita ke Piala Asia 2023. Terbaru, dia bikin sejarah dengan kemenangan 2-0 atas Arab Saudi. Itu bukan kemenangan sembarangan loh. Arab Saudi itu tim yang pernah mengalahkan Argentina di Piala Dunia 2022. Kemenangan itu juga yang bikin peringkat FIFA Indonesia naik dan bikin kita optimis soal kualifikasi Piala Dunia 2026. Bayangin, dari yang dulunya cuma menjadi pelengkap, sekarang kita benar-benar punya peluang. Nah, Sin juga orang yang terkenal disiplin, seperti guru yang nggak cuma ngajarin teori, tapi juga dia bisa ngasih contoh. Dia atur pola makan pemain, kemudian bikin program latihan yang serius, sampai ngasih perhatian ke hal-hal yang paling kecil. Keingat dulu nih, waktu timnas melakukan pemusatan latihan di Turki, dan diam-diam memakan mie instan. STI itu menegur para pemainnya dengan keras. Namun apa yang terjadi? Akhirnya pemain itu menjadi lebih sehat, lebih kuat, dan lebih fokus. Nggak heran, banyak pemain yang respect banget dengan cara melatih Sintayong. Kenapa dia malah dipecat? PSSI di bawah Erick Thohir bilang kalau ini soal kebutuhan strategi baru dan komunikasi yang lebih baik. Intinya mereka merasa butuh pelatih yang lebih bisa nyambung dengan pemain dan juga manajemen. Selain itu ada kabar kalau hubungan internal antara Sin dan beberapa pihak di PSSI itu agak renggang. Beberapa isu teknis di tim juga jadi makin besar nih karena komunikasi yang kurang lancar. Seperti yang kita ketahui kan Sintayong biasanya ngobrol dengan menggunakan translator ya. Nah, polemik lain yang muncul nih, ada yang bilang ini soal politik di balik layar. Pemerintah dan PSSI mungkin punya pandangan yang berbeda soal arah sepak bola kita. Pemerintah menginginkan hasil yang instan, sementara Sin fokus pada pembangunan jangka panjang. Nah, disinilah tarik-menariknya muncul. Kayak main tarik tambang nih. Dan akhirnya Sintayong pun harus mengakui kekalahannya dalam tanda kutip untuk saat ini. Banyak juga yang kontra dengan keputusan ini. Bayangin, tim yang lagi solid tiba-tiba harus ganti pelatih di tengah jalan. Itu kayak band yang lagi rekaman full album, terus tiba-tiba dia ganti vokalis. Aduh, susah ya. Butuh waktu untuk adaptasi, dan kita juga sekarang nggak punya banyak waktu nih, karena kualifikasi Piala Dunia tuh masih berjalan. Di sisi lain juga ada yang pro pastinya. Mereka bilang, kalau memang Sintayong itu sudah nggak cocok atau ada masalah internal, lebih baik cari pelatih baru sekarang daripada nanti. Tapi ya, risiko adaptasi itu tetap ada dan tetap besar juga ya impact-nya. Pertanyaan berikutnya, siapa pengganti dari Sintayong? Nah, kabarnya pelatih baru timnas Indonesia akan diisi oleh Patrick Kluivert sebagai mantan striker andalan tim nasional Belanda dan klub-klub besar seperti Barcelona dan AC Milan. Namun, apakah dia bisa langsung nyambung dengan timnas kita? Apalagi adaptasi budaya, gaya main, itu bukan hal yang gampang. Info terbaru mengatakan bahwa Kluivert sudah lebih 2 tahun menganggur sejak kali terakhir melatih pada Desember 2023. Kluivert juga menghabiskan waktu bertahun-tahun sebagai asisten di klub dan nasional.
serta 3 masa jabatan relatif singkat sebagai kepala pelatih bersama tim Curaçao dan juga klub Adana Demirspor. Tapi yang pasti, di bawah kepemimpinan Clifford, gaya bermain timnas akan berbeda, disertai juga dengan pendekatan yang dilakukan antara pelatih dengan timnya dan juga antara tim itu sendiri ya. Cara komunikasinya juga akan berbeda sekali. Nah, melihat sepak terjang persepak bolaan Indonesia, kemajuan ini tidak hanya dari pergantian pelatih pastinya. Pemerintah dan PSSI itu harus bekerja sama. Misalkan, membangun fasilitas latihan yang modern, latih pelatih lokal agar lebih berkualitas secara struktural, dan pastikan kompetisi dalam negeri itu berjalan dengan fair. Kita butuh sistem yang nggak cuma kuat di permukaan, tapi sampai ke akar-akarnya. Kita melihat sepak bola itu merupakan industri olahraga yang besar banget. Tidak hanya pemain dengan lawannya, tapi juga selain pelatih, aspek pendukung lain juga turut memberi kontribusi besar pada perjalanan persepak bolaan kita. Divisi manajemen, kesehatan, pengamanan, siaran pertandingan, jurnalis, komentator, bisnis media, hingga penonton yang militan. Tidak juga menutup cerita dari masa lalu yang menceritakan bagaimana sebuah federasi itu dipimpin orang yang katanya nggak kompeten, titip-menitip pemain, mafia, perputaran dana yang besar, kepentingan sekian kelompok yang mengorbankan perjuangan satu bangsa, serta berbagai macam cerita lain yang pernah mengisi dunia persepak bolaan kita. Namun, yang lebih penting sekarang, kita nggak bisa memungkiri bahwa Sintayong itu sudah meninggalkan jejak yang besar pada persepak bolaan Indonesia. Banyak pemain yang merasa lebih percaya diri, lebih solid berkat Sintayong. Bahkan banyak dari kita sebagai fans jadi lebih cinta nih sama timnas karena kerja kerasnya. Jadi, apapun keputusan dari PSSI, kita harus tetap dukung timnas kita. Karena sepak bola itu bukan cuma soal siapa pelatihnya, tetapi soal semangat kita sebagai bangsa. Terima kasih Coach Sin telah membawa Indonesia sampai ke tahap ini. Dan bagi yang ingin melihat acuan berita maupun data dari apa yang telah saya sampaikan pada video ini, semuanya ada di kolom deskripsi ya. Yuk kita doakan yang terbaik untuk timnas Indonesia. Semoga perubahan ini jadi langkah untuk terus maju, bukan untuk kita melihat terus ke belakang. Saya Bligong Yuda, dan inilah Sesi Tukar Pikiran.